Assalamualaikum. Salam. Oh enggak, silakan masuk aja. Monggo. Silakan duduknya mau di mana aja bebas. Oke, semuanya. Nah, oke, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Semuanya udah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti gak ada yang lapar ya, aman? Aman. Oke, sebelumnya apakah ada kesibukan masing-masing sebelum pergi ke konseling ini? Ada. Iya, ada. Kalau dari mbaknya, habis Kebetulan saya baru pulang kerkom, Kak. Oh, kerja kelompok. Iya. Oke, buat sekarang mau pekan UAS ya mbak ya? Iya. Pantesan sibuk. Kalau mbaknya Habis kerja kelompok juga. kerja kelompok juga. Kerja kelompok bareng kak? Enggak, kita Iya, beda kita beda jurusan. jurusan, Kak. Apa jurusan? Kalau mbaknya? Ya kayak saya tadi habis asar saya ada janjian sama teman kan habis pulang dari Kalimantan jadi nemui bentar di kopi-kopian soalnya besok dia udah balik gitu. Oke, berarti refreshing ya. Kalau mbaknya sendiri? Saya tadi pagi free kelasnya Kak, jadi cuma nugas-nugas aja. Oh, cuma nugas kelompok juga? Oh tidak, nugas Nugas sendiri. sendiri. Kalau Iya. mbaknya? Tadi habis pulang dari pengajian. Subhanallah. Masya Allah. Sama-sama pengajian ya. Jadi Mbak Messi sangat cantik-cantik sepertinya. Ibu sangat semoga nanti kedepannya konselingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Amin. nah gini kan sebelumnya kan kita belum ada yang kenal ya mungkin. Nah sebelumnya Ibu mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nadia Indah Zufia, biasa dipanggil Nadia. Nah di sini teman-teman bisa manggil Bu, bisa manggil Mbak ataupun Kakak, bisa kayak seenaknya kalian aja karena tidak harus gara-gara ibu misalnya di sini ibu dulu kan, jadi nggak harus manggil ibu, bisa mbak, bisa kakak, terserah seenaknya aja. Nah jadi ibu ini di sini sekarang masih menempuh pendidikan S2 di tepatnya di jurusan bimbingan dan konseling. Sekarang kan mbak udah kenalan nih, sekarang mbak mau dari teman-teman semua juga perkenalan. Itu sebut nama, terus fakultas sama prodi. Oh, kebetulan apakah di sini UM semua ya? Iya. Ya, biasanya kalau kemarin itu ada juga nih orang yang ke konseling ke UM ini bukan anak UM tapi kayak anak UB, anak UIN, karena katanya kan BK di UM itu sangat bagus. Masya Allah. Oke, biasa kenalan terserah mau dari sini apa dari sini? Dari sini aja. Di sini aja dari Mbak. Oke, dari Mbak. Perkenalkan, nama saya Aida Nisa Salsabila, biasanya dipanggil Aida. Saya dari prodi bimbingan dan konseling. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurmala Indonesia, biasa dipanggil Nisa, dari prodi S1 Kimia. Kimia, Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Helan Nurlaili, saya dari prodi S1 Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia Zulfina, bisa dipanggil Sinta, dari prodi S1 Pendidikan Fisika. Dan saya Baliatun Nazila Labibah, biasa dipanggil Z dari prodi S1 Pendidikan Kimia. Rata-rata berarti anak FMIPA ya? Iya. FIP. Iya, FIP. Sama Mbak juga. Dulu ya gimana ya, enak dong kok di BK. Ini berarti anak FMIPA. Biasanya anak FMIPA itu sangat pintar-pintar ya. Masya Allah. Saintis muda. Oke, gimana biasanya? Salam saintis muda. Oh gini tuh ya? Iya. Oke, kenapa ini? Gimana? Udah inget gak nama satu dengan yang lainnya? Masya Allah, siap. Ya. Kalau misalnya masih belum, Ibu mau ada ice breaking. Ya, Siap. boleh Kak. Boleh, boleh, Kak. Boleh. Iya. Nanti S3-nya jadi seperti ini. Ini kan namanya juga konseling kelompok. Jadi bagaimana nanti dinamika kelompok ini meskipun yang awalnya dari kalian tuh tidak mengenal antara satu sama lain bisa apa ya, dapat gitu dinamikanya. Misal kayak sebut nama Aida malah selanjutnya gitu. Bisa nggak? Bisa. Nanti Ibu mulai dari Ibu dulu ya. Sebut nama Nadia Aida. Nadia, Nuh. Aida. Oh, Aida Nurmala gitu ya. Nah, Mbak Aida berarti belum paham permainannya. Oh, ke sini. Enggak, terserah. Terserah, Oh, nggak terserah. harus Aida malah, tapi bisa Aida langsung ke Oh, ke sana. iya, bisa. Intinya yang ini tuh namanya mbaknya, yang ini tuh nama temannya. Jadi kan kayak melatih udah Kenal nggak bener. nih gitu. Oh, baik-baik. Sebut nama Adia Z. Z Sinta. Sinta Mala. Malah Nadia. Nadia Helen.
Aida Sinta. Sinta Z. Z Aida. Aida Helen. Helen Nur. Malah Sinta. Sinta Helen. Helen Z. Nah, boleh teman-teman. Ya udah semuanya, ini Mbak Z, ini Mbak Sinta, Mbak Helen, Mbak. Oh ya, ini tadi aku dengar ada yang manggil Nur, ada yang manggil Mala. Kira-kira yang mana nih yang benar? Mungkin udah kenal sebelumnya. Ada Iya, panggilan karena- banyak. iya, panggilan Panggilannya banyak. banyak. Jadi yang benar Nur, Mala atau Nisa nih? Malah aja. Mala aja. Ini Mbak Aida. Aida. Oke. FIP, F Nita. Gak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kan kita udah saling mengenal. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit bahwasanya di sini Mbak sebagai konselor yang mana di sini akan menjadi fasilitator yang akan membersamai Mbak nanti ke depannya untuk menentukan solusi bagaimana. Jadi di sini Mbak tidak bisa memberikan saran, akan tetapi nanti kita mencari bersama-sama. Nah, di sini sampean semuanya, Mbak semua. Oke. Di sini dari Jawa semua kan ya? Iya, Ya, Jawa. Saya ngomong sampean takutnya ada yang nggak paham. Berarti dari Jawa. Jawa. Ya, Jawa. Jadi Mbak di sini nanti sebagai konselor di mana nanti yang akan menceritakan semua masalahnya ke konselornya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan jalan keluarnya secara bersama-sama. Amin. Oke. Untuk waktunya, waktu konseling di sini itu sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Nah, jadi di dalam waktu yang mungkin dibilang sebentar ya, agak kerasa, itu nanti kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk memecahkan permasalahan yang nantinya kita akan bahas bersama-sama seperti itu. Oke, teman-teman, apakah sebelumnya udah pernah melakukan konseling semua? Belum. Belum. Kak. Dulu pernah Kak ini Kak. perkuliahan. Iya, karir di sekolah. Oh, Iya. bimbingan, Iya, berarti ya, bimbingan. karir di sekolah. Iya. Kan Mbak Sinta? Belum pernah, baru kali ini. Belum pernah kali ini. Oke. Jadi konseling di sini merupakan suatu kegiatan yang dimana di sana ada konselor, di sini Mbak, dan konselingnya Mbak semua di sini. Yang di sana nanti kita akan mencari jalan keluar bersama, atau ya saya sebagai konselor nanti akan bersamai Mbak-mbaknya semua dalam pemecahan masalah gitu. Nah, oke, jadi karena ini konseling pertama bagi Mbak-mbaknya, jadi ini kan apalagi konseling kelompok ya. Konseling kelompok ini tuh nanti nggak semuanya bisa terselesaikan dalam waktu pertemuan pertama ini. Mengapa? Karena kan dengan waktu yang terbatas, jadi mungkin hanya satu anak saja yang bisa diselesaikan masalahnya gitu. Nah, dari dalam konseling ini kan mungkin teman-teman takut untuk menceritakan, masih kurang terbuka nih, itu gak apa-apa, karena di dalam konseling itu kita tidak akan menyebarluaskan cerita dari konseli, karena di sini konselor saya nanti akan menjaga rahasia-rahasia ataupun cerita-cerita, jadi tidak akan tersebar kemana-mana. Juga nanti ketika bercerita silakan terbuka semaksimal mungkin, karena jika dari mbak-mbak semua nanti masih ada yang ditutupi, kan kita tidak bisa mengulik masalahnya secara mendalam seperti itu. Apakah sampai sini dapat dipahami? Siapa? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Oke, semua sudah siap kira-kira? Insya Allah. Ada yang mau izin ke kamar mandi mungkin? Enggak. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini nanti bisa mbak-mbak semua menceritakan garis besar permasalahannya satu persatu. Mau dimulai dari siapa nih kira-kira? Ada yang mau mengajukan diri ataupun mbak tunjuk di sini? Saya. Oh, dari Mbak Mala, silakan. Iya. Semenjak kuliah ya, Ya. saya itu ngerasa kayak boros banget gitu loh, nggak bisa manage uang. Sedangkan kan sebelumnya kan mondok, terus kan di pondok itu bayarnya udah sekalian sama makannya. Jadi kan dikasih uang saku itu buat jajan gitu. Sedangkan di sini kan nggak dapat makan ya selama. Jadi dikasih uang saku itu buat beli makan. Tapi ya masih jajan-jajan aja. Oke, berarti di sini Mbak Mala tidak bisa manage uang ya, karena Iya. mungkin berbeda antara kehidupan di pondok dan sekarang di kampus. Iya. Selanjutnya ada yang mau? Oh, Mbak Helen. Kalau saya itu bisa dibilang itu kayak street parent ya. Saya itu kalau mau main itu saya itu harus berbohong-bohong dulu ke orang tua. Kalau jujur malah nggak dibolehin sama orang tua.
harus luang dulu, kalau enggak ya nyelip-nyelip gitu kalau mau main. Jadi di sini Mbak Helen kayak merasa orang tuanya sangat strict parent, jadi kayak merasa terkekang juga gitu Mbak. Iya. Saya dapat memahami apa yang Mbak Helen rasakan. Kemudian siapa yang mau bercerita? Saya. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana ya? Kita Mbak Ida dulu. Saya- Ya Mbak Ida silakan. Kalau saya selama di perkuliahan ini ya Kak ya, akhir-akhir ini tuh saya mikir kalau saya itu tidak enjoy dalam menjalani perkuliahan ini. Karena kan saya masuk jurusan BK ini jujurnya bukan pilihan saya sendiri Kak, karena saya merasa itu bakat dan minat saya itu kan seperti wawancara lalu fotografer gitu ya Kak ya. Dulu saya itu pengennya di ilmu komunikasi Kak, tapi tidak diizinkan sama ayah saya, jadinya diharuskan untuk ke BK saja. Kenapa kok nggak ke jurusan yang lain di pendidikan? Karena Pak saya itu juga lulusan BK UM ini, karena katanya BK di UM ini BK yang paling bagus di Indonesia gitu. Jadinya saya dipaksa untuk masuk jurusan BK juga gitu. Mbak, seperti Mbak Aida Aida. di sini sebenarnya kurang enjoy ya dalam Iya. menjalani kuliah karena terasa mungkin pilihan prodinya atau jurusannya sedikit terpaksa dan ada anjuran dari orang tua. Iya. Tapi yang Mbak Aida bilang tadi BKUM itu terbaik nomor 1 Indonesia itu benar. Iya. Itu apa? Selanjutnya siapa? Saya. Mbak Chandra. Saya semenjak kuliah di sini itu kayak gini Kak, kurang pede ngasih pendapat saat diskusi di kelas gitu, karena takutnya itu pendapat saya itu malah itu nggak nyelesain masalah, tambah-nambah masalah gitu. Baik, di sini berarti Mbak Sinta mempunyai permasalahan kayak kurang percaya diri. Iya. Takut ketika mau di kelas itu malah salah gitu Iya. ya. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir Mbak Zi. Terima kasih waktunya. Kan saya di sini baru semester 1 ya Kak ya. Kan semester 1 kan awal maba kan masih bingung gitu kan, masih tabu atas kuliah ini gitu kan. Nah, saya ini juga kan di UM ini kan UKM, terus organisasi alma mater kan juga banyak kan ya Kak ya. Makanya saya itu bingung, soalnya dulu waktu SMA itu semua kegiatan itu juga saya ikuti gitu loh. Saya ikut kayak lomba menulis itu juga ikut, terus ada bimbingan-bimbingan buat OSN itu juga ikut. Kan saya bingung sebenarnya potensi saya itu gimana gitu, soalnya dulu waktu SMA itu juga saya tidak mendalami satu hal gitu loh kan. Ini kan kuliah kan nanti 4 tahun kan, nanti juga ada outputnya gitu kan pasti gitu. Berarti sini Mbak Zi masih belum menemukan potensi diri. Ya. Yang mana potensinya dirinya Mbak itu belum diketahui. Soalnya kan kuliah juga nggak termasuk waktu yang lama ya 4 tahun. Iya. Jadi takut ke depan itu mau ngapain, mau Iya. bagaimana, mau jadi seperti apa seperti itu. Oke, saya dapat dipahami. Baik, saya sangat mengapresiasi teman-teman semua sudah bisa mengeluarkan apa yang dirasakan oleh teman-teman semua. Nah, di sini kakak mau nanya, kira-kira yang mau diselesaikan masalahnya terlebih dahulu ataupun yang bersedia mau diselesaikan dari teman-teman siapa? Mungkin masalahnya Mbak Zi. Mbak Zi, kira-kira kenapa Mbak Ida? Karena kan kalau selama 4 tahun bahasanya itu mengambang gitu ya Kak ya, kayak nggak tahu potensinya dia itu di mana kan, jadinya dia nanti nggak bakal ngelakuin apapun gitu Kak. Sia-sia. Iya, kuliahnya cuma ya kuliah aja gitu, nggak ada kegiatan yang lain gitu. Nggak ada pengalaman. Dari teman-teman lain gimana? Ya setuju. Mbak setuju. Dari Mbak Zi sendiri gimana? Kalau misalnya permasalahan Mbak Zi yang mau kita bahas terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini. Iya Kak, semakin cepat semakin baik. Berarti teman-teman di sini sepakat ya? Iya, Iya. sepakat ya. Sepakat. Oke. Nah, jadi karena tadi teman-teman semua sudah menyepakati bahwasanya di sini permasalahan yang akan dibahas itu punya Mbak Zi. Silakan Mbak Zi diceritakan dari awal sampai sekarang bagaimana permasalahan ini masih ada dalam Mbak Zi. Ya itu tadi, terus saya waktu kan tadi kan sudah saya ceritakan gambaran umumnya kan. Terus kemarin waktu awal-awal semester itu saya sama teman saya nyari-nyari gitu kan, organisasi apa ya kiranya yang mau diikuti selama 4 tahun. Ya mungkin 3 tahun 2 tahunan lah ya, nanti kan
semester akhir-akhir kan juga sibuk skripsian gitu kan, apa ya gitu. Terus saya sampai tanya ke teman-teman saya, kiranya potensi saya itu apa sih gitu, saya itu juga bingung gitu kan. Terus kata teman-teman saya, kamu sukanya kegiatannya yang kayak apa gitu kan. Nah saya sampai sekarang itu bingung, soalnya ya itu tadi, dulu kan waktu di sekolah kan saya mengikuti semuanya gitu loh, jadi saya tidak menemukan, benar-benar tidak menemukan sisi mana yang akan saya tekuni gitu. Terus sama orang tua saya sama ayah saya itu juga dibilang waktu kemarin saya pulang, kayak kalau bisa jangan semuanya kayak dulu SMA gitu. Seperti itu Kak. Maksud dari jangan semua kayak SMA itu bagaimana kira-kira? Ya kayak kan dulu kan saya juga ceritakan ya sama orang tua saya lo ikut ekstra ini, saya juga ikut bimbingan ini gitu kan. Terus kata orang tua saya kayak, ya wes gak apa-apa kalau sekarang, nanti tapi kalau kuliah harus menekuni satu ya gitu. Oke, baik, Mbak bisa memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Zi. Jadi sih Mbak Zi dulu pas SMA-nya ya kayak semua itu diikutin, kayak misal ekstra itu diikutin, ini diikutin, jadi semuanya kayak setengah-setengah gitu. Jadi tidak ada satu yang sangat Mbak Zi dalami, sehingga berdampak kepada sekarang potensi yang mau diikutin ketika perkuliahan seperti itu. Nah, dari Mbak Zi sendiri ketika SMA dulu, kiranya organisasi apa aja atau peminatan apa aja yang Mbak Zi ikuti? Cuma 2 sih Mbak ya. Dan kan ada bimbingan kimia, ini emang selaras sama jurusan saya sekarang sih. Soalnya emang dari awal kelas 10 itu saya juga sudah kimia itu kayak asik gitu loh gitu. Yang kedua itu kayak bimbingan komunitas gitu loh, komunitas baca dan tulis. Nah, cuma di situ saya juga nggak sebegitu suka gitu loh. Cuma saya dulu juga mengikuti itu gitu. Tapi sekarang saya kayaknya mau mendalami ilmu tulis menulis ini gitu. Baik, berarti dulu ketika SMA mempunyai 2 peminatan ya, kayak satunya di akademiknya sendiri ya, sebelum dengan akademiknya sendiri, dan kedua itu yang di non akademik kayak dulu juga ada kayak sanggar baca tulis gitu misalnya. Ketika Mbak Zi melakukan 2 kegiatan itu, antara bimbingan kimia dengan sanggar baca tulis tadi itu, kira-kira Mbak Zi sendiri lebih suka atau lebih mendalami yang mana di antara keduanya? Untuk saya ya lebih mendalami yang kekimianya ini sih Kak, karena kan saya juga dulu kan kayak kan bimbingan kimia kan juga ada 3 orang ya, cuma yang dari kelas 11 itu. Nah 3 orang ini selalu digembleng gitu loh sama guru-guru, tapi dulu saya suka cuma juga tertekan dikit gitu. Lebih ke yang kimia? Iya. Suka tapi agak tertekan. Terus kalau yang baca tulis itu bagaimana? Itu kalau yang baca tulis saya kan itu jadwalnya bentrok ya Kak ya, antara kan hari Sabtu itu kimia itu jam 10, baca tulis itu jam 11. Sementara bimbingan kimia ini nggak secepat itu kan, jadi saya ikut baca tulisnya ini cuma setengah-setengah gitu. Saya ada izin, udah diizin gitu. Oke, paham. Dari teman-teman tadi sudah mendengarkan kan kayak gimana, apakah di sini dari teman-teman ada yang mungkin berpendapat tentang permasalahannya Mbak Zi atau pernah mengalami hal yang serupa? Saya mau tanya, untuk hobi Mbak Zi sendiri itu apa kira-kira? Untuk hobi saya itu emang dari dulu kan karena mondok ya, kan mondok kan kita kan tidak dipegangi HP kan, tidak boleh memegang HP itu. Jadi saya kan kalau di pondok kan banyak novel gitu kan. Nah dari situ saya mulai membaca, makanya saya juga ikut komunitas baca tulis ini. Dari Mbak Ida apakah ada feedback dari? Tapi tadi kan Mbak Zi bilang kalau lebih ke yang kimianya. Terus sekarang kan akhirnya juga ke jurusan kimia tadi. Berarti potensinya lebih besar ke kimia itu tadi kalau menurut saya. Tapi kembali ke Mbak Zi sendiri. Baik, dari Mbak Ida tadi berpendapat bahwasanya karena dari SMA Mbak Zi sudah mendalami ilmu kimia dan sekarang
kimia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kiranya apakah ada lagi kayak sesuatu yang sesuatu hal baru yang ingin Mbak Zi lakukan di perkuliahan ini? Sesuatu hal baru ya Kak ya. Kan saya kan dulu dari SMA itu juga ada anggota kepengurusan juga kan. Cuma nggak sebegitu aktif gitu kan. Nah, di kuliah ini saya ingin kayak aktif gitu loh Kak, di organisasi kepengurusan apalah gitu. Berarti ingin aktif di satu organisasi Iya. juga seperti itu. Oke, di sini apakah sudah mengikuti organisasi? Ada sih itu, tapi organisasinya di asrama. Kan saya sekarang juga tinggal di asrama gitu, jadi bukan di kampusnya. Oh, istilahnya kan kalau keorganisasian di asrama kan bukan kayak BEM Iya. atau BKND gitu. Iya. Untuk kedepannya apakah ada yang mau Mbak Zi ikuti? Kayak anggapannya kan organisasi internya. Iya, kalau itu kayaknya nanti di semester 3 kan organisasi gitu kan. Kalau nggak semester 3 ya semester 5. Kan organisasi kayak gitu kan open recruitnya biasanya kan apa? Waktu semester ganjil. Iya, ganjil apa genap ya? Ganjil. Saya juga lupa. Ganjil. Itu kan. Nanti mungkin saya kalau benar-benar berminat kayak nggak keteteran sama kuliah saya, mungkin saya bisa mengikuti itu gitu. Oke, jadi tadi Mbak Zi mengatakan bahwasanya sudah mengikuti organisasi, Iya. tapi masih mencoba untuk Iya. ingin mengikuti. Nah, bagaimana dari teman-teman? Apakah ada tanggapan dengan Mbak Zi yang kayak misalkan Mbak Zi kan mau mengekspor lagi dirinya kan dengan mengikuti organisasi lain? Apakah dari teman-teman ada pendapat atau tanggapan dari Mbak Helen? Kalau menurut saya sih ya mending di semester 3 itu ikut organisasi aja biar lebih sejalan gitu dari SMA ke kuliah. Dari Mbak Mala mungkin ada yang mau ditambahkan? Tadi kan katanya hobinya membaca ya, Iya. terus lebih condong ke kimianya. Sekarang kan udah masuk pendidikan kimia nih, berarti bisa dong kayak potensi yang membaca itu bisa dikembangkan lagi di UKM ini. Kan banyak juga kayak UKM atau kayak apa ya, kayak ya komunitas tentang membaca-baca, atau misal kamu pengen nulis juga kayak KTI sekarang kan juga sangat wow di kalangan mahasiswa. Dari Mbak, terima kasih Mbak Mala atas masukannya. Dari Mbak Sila sendiri? Dan menurut saya nggak apa-apa sih buat mencari relasi baru, tapi yang terpenting bisa manage waktu kuliahnya. Dan Mbak Ida, apakah ada tambahan? Iya, sama kayak Mbak Sinta, untuk menambah pengalaman mungkin ya Kak ya. Mbak Zi juga kan waktu SMA suka ikut organisasi sama ekstra-ekstra gitu. Bisa nanti semester 3 mungkin kalau ingin mencoba hal baru bisa untuk mengikuti organisasi yang ada di kuliah itu. Baik, dari tadi yang disampaikan Mbak Cinta, Mbak Helen sama Mbak Aida itu kan bilang kalau mau mengembangkan tentang tadi kan Ibu nanya kan kayak hal baru apa yang mau dikembangkan lagi. Nah itu katanya tentang keorganisasian, udah ikut di asrama tapi mungkin bisa mau mencoba lagi. Nah tadi sarannya dari Mbak Tiga ini katanya nggak apa-apa ikut, siapa tahu bisa di sana lebih menemukan hal baru. Nah kan kata Mbak Mala tadi bilang nih kalau kan dari sekarang udah di pendidikan kimia dan dulu pun di SMA-nya sudah di jurusan apa ya? Bimbingan kimia. Nah sekarang bisa juga mengembangkan bakat baca tulisnya itu dengan mengikuti UKM ataupun komunitas. Nah Mbak Zi kiranya kedepannya apakah dalam mengikuti potensi dirinya yang dalam bakat tulis ini apakah mau dikembangkan juga selain organisasi tadi itu? Mungkin nanti iya, soalnya saya kan juga ada planning gitu kan, nanti mungkin saya ikut KTI gitu. Jadi ingin ikut kayak lomba-lomba KTI gitu ya nanti ya kan dengan cara nulis Ya. itu nanti kan bisa juga ikut Ya. KTI, mungkin juga ikut PKM. Biasanya kan anak FIP Iya. sangat rajin ikut PKM ya. Kemarin mungkin teman-teman sudah ikut pembinaan mungkin Iya, atau sudah. Mbak Aida juga sudah. Iya. Oh, alhamdulillah ya, nanti bisa ikut lah biar
UM tambah wow gitu Iya, ya. betul. Nah, mengajak Aki kembali lagi ke topik ya. Tadi Mbak Zi, kiranya apa yang dirasakan oleh Mbak Zi ketika Mbak Zi mengalami dalam situasi aku mau kemana ya? Iya. Kiranya yang dirasakan oleh Mbak Zi itu bagaimana? Dan bagaimana cara Mbak Zi itu mempercayai buat diri sendiri biar aku harus gini, itu kiranya bagaimana? Yang dirasakan Mbak Zi ketika misalnya Mbak Zi itu kayak bingung arah dirinya mau dibawa kemana gitu. Ya itu yang saya rasakan selama hampir 1 semester ini ya kak ya. Kayak kan kita kan juga semua ini kan ya nggak sih, kita kan juga maba gitu kan. Terus saya tuh kayak setiap hari kayak mau apa ya ini ya apa ya yang saya kembangkan gitu, kayak bingung gitu kan. Terus yang saya lakukan kayak ayo cari-cari dulu gitu kan. Saya bertukar pikiran sama teman saya kayak aku nanti kemana ya, kamu kemana ya gitu. Terus kita kan dulu ada ya, saya ada teman juga dari SMA kan, kita juga udah saling tahu kan potensi dia, tapi dia juga agak ngasih saran itu kayak iya nggak sih gitu. Kayak saya kan juga ya nggak sih gitu. Masih sama-sama bingung. Iya kan kita kan juga bingung gitu. Terus saya kalau inget-inget kalau saya bingung gitu kan, ya saya ingat orang tua saya gitu biar saya tambah semangat gitu. Insya Allah. Oke. Baik, dari tadi Mbak Zi ceritakan bahwasanya Mbak Zi sempat nanya nih ke teman, kiranya bagusnya atau enaknya gimana ya? Ya nggak sih, kayak gini nggak sih? Nah, ketika dapat nih kayak saran atau tanggapan dari teman, Mbak Zi itu merasakan kayak gimana perasaannya ketika mendapatkan saran dari teman tuh yang seperti itu gimana? Ada rasakah kepercayaan atau masih bimbang atau bagaimana? Masih bimbang sih kak, karena kan juga kan kalau waktu saya tanya teman saya kan, dulu saya waktu di sekolah kan juga bawa novel gitu kan, mungkin teman saya juga kamu di sini aja wes gitu kan, kamu di membaca ini apa kayak kembangin aja gitu. Terus saya kayak tapi sekarang saya juga minat bacanya agak turun gitu, makanya saya juga bingung juga gitu. Oke. Teman-teman kan sudah mendengar ya bahwasanya Mbak Zi terkadang bimbang antara kayak mau meningkatkan potensi yang mana. Tadi katanya mau meningkatkan yang di buku tadi itu, tapi sekarang juga malah minat bacanya menurun. Iya. Nah, dari teman-teman apakah ada masukan buat Mbak Zi ataupun ada tanggapan? Mungkin kalau untuk membacanya, potensi membacanya menurun itu karena Mbak Zi waktu SMA kan mungkin lagi meningkatnya. Itu kan karena ngikutin ekstrakurikuler itu tadi, bimbingan itu tadi. Nah, kalau di kuliah ini kan mungkin Mbak Zi membacanya kayak nggak yang membaca terus gitu, membaca yang secukupnya mungkin. Karena kan di perkuliahan ini Mbak Zi juga belum mengikuti ekstra yang membaca dan menulis itu tadi. Mungkin dari situ menurunnya. Dari teman-teman lain, apakah ada tanggapan atau tambahan? Dari Mbak Bala? Nggak ada. Kalau dari Mbak Alen? Kenapa nih? Kok udah pada lemes semua? Mau makan? Enggak. Nah, aman ya? Aman. Oke. Nah, gimana Mbak Zi menurut tanggapan dari Mbak Ida tadi? Ya saya juga merasakan kayak dampaknya kayak gitu emang kan, karena kalau dulu kan ada, karena kita juga ada komunitasnya juga kan, kita jadi mau nggak mau waktu di situ ya baca gitu kan gitu. Baik, saya dapat memahami. Terima kasih tadi ya teman-teman sudah banyak melakukan tanggapan-tanggapan. Nah, ini kan tadi nanyanya cuma sekedar ke temen nih, apalagi tuh temennya sama-sama maba. Sebelumnya apakah sudah pernah menanyakan ke cuttingnya mungkin yang sudah berpengalaman di dalam, pasti kita pernah nggak sih kayak punya gambaran lihat cutting ini kok sangat berprestasi ya, kayak gini ya gitu. Pasti kalian kayak timbul potensi diri kakaknya kan pasti udah di sini dari karya tulis tuh gitu. Nah, Zi apa nggak punya pandangan atau pernah nggak sebenarnya nanya ke cutting-cuttingnya atau ke siapa yang mungkin itu lebih berpengalaman? Kalau nanya sih belum ya kak ya, cuma lihat gitu kan ya, sering lah kita apa di sosial media juga kan banyak kayak wih keren gitu kan tuh. Berarti belum ya, belum pernah menanyakan ke cutting. Apakah ada kedepannya mau nanya-nanya nih ke cutting gitu?
Iya, insya Allah. Mungkin kan kalau antara pengetahuan maba ya sama si Kati mungkin lebih Iya. berpengalaman Iya, ya Mbak Zi. sekali. Ya apalagi ketika kalian mengikuti kayak seminar-seminar tentang ya pasti diisinya orang yang menyampaikan seminar itu kan orang-orang yang berprestasi Iya, pastinya kan. pasti. Nah, itu pasti di sana tuh tidak sedikit seorang materi yang kayak menceritakan perjalanan hidupnya, nah gimana. Sebenarnya ini kan Mbak Zee tadi bingung sama seperti pembahasan Mbak Aida tadi, bahwasanya kalau saya kayaknya salah masuk jurusan gini. Di balik itu kan ada beberapa orang hebat yang dari salah jurusan, oh ternyata ini jurusan ternyaman ya, ternyata malah numpuk prestasinya tuh di situ. Mungkin Mbak Zee setelah mendengarkan tadi teman-teman, apa nih kedepannya yang akan Mbak Zee lakukan untuk ya apa ya tahap-tahapan atau langkah-langkah yang Mbak Zee akan lakukan seperti buat dirinya Mbak Zee sendiri dalam apa ya, kan Mbak Zee tadi bingung potensinya mau gimana, kiranya dari Mbak Zee sendiri kedepannya mau dibawa kemana atau langkah-langkah tahap-tahap apa aja? Untuk tahap-tahapnya kan tadi kan sudah menerima saran dari teman-teman juga, yang kayak walaupun kita baru ketemu kan pendapatnya juga bagus-bagus ya buat saya, sangat membantu sekali, terima kasih teman-teman. Nah untuk kedepannya saya mungkin akan ini sih Kak, kayak kan tadi kan juga disebutkan bahwa nanti di aplikin di akademiknya, juga di non akademiknya gitu kan. Nanti kiranya saya juga ditekuni di kimia saya, prodi yang saya ikuti sekarang, sama nanti saya akan menggali potensi mungkin ya Kak ya ke bidang kepenulisan ini. Juga mungkin nanti kalau bisa membagi waktu, kan organisasi ini kan juga opsional gitu ya Kak ya. Jadi kan kalau ketekunannya full di organisasi kan nanti kuliahnya juga keteteran gitu kan takutnya. Mungkin saya nanti waktu yang organisasi ini masih dipikir-pikirkan lagi gitu. Oke, baik, Ibu dapat memahami. Jadi keputusan yang sangat menarik ya dan sangat dapat diterima. Jadi di sini Ibu juga sangat berturut terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa menyampaikan suaranya, tanggapannya kepada pembahasan Mbak Zee. Nah, jadi tadi di awal Mbak Zee bilang bahwasanya dalam perkuliahan ini masih kurang mengetahui potensi dirinya di mana, entah itu dalam akademik maupun akademik, sehingga tadi ketika sudah kayak ngobrol-ngobrol sama Mbak Ida, Mbak Mala, Mbak Helen sama Mbak Sinta juga di sini, Mbak Zee juga sedikit menemukan titik terang di mana langkah kedepannya ya seperti itu. Misalnya tadi kayak masih mau membagi waktunya gimana, nah itu juga termasuk langkah-langkah yang baik Mbak, karena dalam memanage waktu kita juga itu sangat penting bagi kehidupan apalagi anak kuliah ya. Jangan kayak mungkin orang kayak semua pengen ikutin siapa nih, semua kayak saya pengen ikutin ini, tapi kembali lagi kepada diri kuat enggak buat menjadi itu, seperti itu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah diambil keputusan oleh Mbak Zee. Dari sini Mbak Zee apakah ada yang mau diinginkan lagi atau mau dibicarakan lagi? Sudah cukup. Sudah gitu. Gimana nih rasanya kiranya ketika sudah mendapatkan titik terang untuk kedepannya Mbak Zee sendiri? Ya lega aja Kak gitu. Ada aja. Ya, sudah nemu kedepannya gimana gitu. Oke, baik. Di sini mungkin karena waktunya sudah hampir selesai juga ya, kurang lebih sudah 30 menitan lebih. Nah, jadi di sini benar apa yang dikatakan oleh Mbak Zee tadi itu seperti itu. Mungkin untuk kedepannya Mbak Zee bisa melakukan hal-hal yang tadi Mbak Zee akan lakukan. Mungkin juga bisa tadi skala prioritasnya juga dilihat antara akademik sama akademiknya. Oke, dari teman-teman di sini kiranya pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sesi konseling kita pada hari ini? Ada yang mau mengungkapkan tentang apa yang didapatkan? Dari Mbak siapa dulu nih kiranya? Mbak Helen? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kisahnya Mbak Zee ini, sebelumnya kita tuh harus memahami apa potensi dari diri kita sendiri. Jadi kalau mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu biar nggak kasarnya nggak bingung gitu nyari potensi diri kita. Oke,
pendapat Mbak Helen? Sama gimana? Sama nih gimana nih? Ya nanti mengetahui potensi diri kita sendiri itu ternyata sangat penting gitu Kak, agar nanti kalau kita ke jenjang yang kuliah atau yang dari SMA ke kuliah itu tidak bingung mau ngapain gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Eda. Buat Mbak Mala dan Mbak Sinta, ini kenapa ada mau disampaikan? Silakan. Kan tadi udah diceritakan ya bagaimana dan solusinya gimana nih. Pasti apa namanya? Kenapa Mbak Mala? Mau minum? Enggak. Jadi kita ya harus sih mengetahui potensi diri kita sendiri, seperti tentang bakat minat kita. Jadi kita bisa mengembangkannya gimana ke depannya. Oke, baik, terima kasih. Buat Mbak Sinta nih, ada nggak closing statementnya buat Mbak Z? Ya, menurut saya kalau itu banyak-banyak kayak konfirmasi ke orang-orang yang udah berpengalaman, biar dikasih oh ini potensinya gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mau menyampaikan ya. Ternyata benar yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi, bahwasanya potensi dalam memahami potensi diri kita itu sangat penting, karena ketika kita sudah mengetahui potensi diri yang kita miliki, jadi kita tuh enak buat ke depannya. Oh, potensiku nyanyi, berarti aku harus mendalami dalam nyanyi, dan penulis, ya udah penulis gitu. Tapi ketika kita mau mendalami potensi diri kita yang lain untuk hal yang lain, kita tidak boleh melupakan akademiknya kita, karena yang kewajiban utama kita di sini itu adalah kuliah. Terima kasih. Oke, karena waktunya mungkin sudah habis ya Mbak ya. Di sini Ibu sangat mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Z, Sinta, Helen, Mala, dan Mbak Aida sudah mau mengikuti sesi konseling pada siang hari ini. Untuk kedepannya semoga Mbak Z bisa lebih menemukan jati dirinya Mbak Z, potensi dirinya di mana. Buat teman-teman lain juga, mungkin di sini teman-teman lain kayak Mbak Aida tadi kan kayak hubungan tentang prodinya itu bisa mungkin dari merefleksikan buat Mbak Aida sendiri dari konseling ini. Oh iya, berarti aku juga gimana caranya nih biar aku nyaman dalam program ini. Jangan sampai mau stuck di situ-situ aja. Jadi gimana caranya kita nyaman buat Mbak ini juga Mbak FMIPA ya, yang lainnya semoga perkuliahannya tetap lancar. Amin. Oh iya, karena sekarang mau pekan UAS ya. Ya. Di sini Mbak juga mau mengucapkan semoga UASnya diperlancar. Amin ya Allah. Ibu sangat berterima kasih. Oh iya, ini kan mungkin dari 4 temennya ini masih belum menceritakan nih kayak permasalahannya ya. Mungkin Ibu paham dari kalian ingin menceritakan juga masalahnya dan ingin diatasi, tapi karena berhubung waktunya kita terbatas 30-45 menit, jadi di sini kita cuma bisa menyelesaikan satu masalah aja. Nah, dan dari teman-teman kayak Mbak Sinta, Mbak Helen, Mbak Mala, dan Mbak Ida yang belum terselesaikan, kita bisa nanti melakukan di pertemuan konseling kedua atau selanjutnya. Nah, nanti misalnya kalian nanya, konselornya siapa nih? Beda kah atau bagaimana? Nah, itu nanti kita bisa jadwalkan ulang. Nah, sama seperti kemarin, kayak teman-teman kan kemarin Bu ya, Ibu ya, kayak Bu, saya mau konseling, gimana caranya, waktunya? Nah, kan Ibu tanya di sana tuh kayak mau konseling individu apa kelompok. Nah, situ teman-teman bisa mereschedule ulang sama Ibu kira-kira waktunya kapan. Saya kiranya Mbak di sini semuanya kosong gitu. Untuk konselor tuh mbak-mbaknya juga bisa milih. Kan konselornya banyak nih, bukan cuma Ibu. Mungkin kebetulan sekarang Ibu yang bisa melayani teman-teman semua. Baik, dari sesi konseling hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, di sini Ibu sangat mengucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman semua. Oh ya, abis ini apakah ada kegiatan sore? Ini kan udah mau sore nih. Kira-kira ada mau kegiatan apa ya teman-teman? Mungkin free. Ya, free. Gimana? Kan sekarang hari Sabtu ya, rencana mau manglingan. Oh, mau manglingan. Iya. Manglingan sama siapa nih Mbak? Ya sama temen lah Kak, bukan mahram. Free. Kalau free berarti ngapain nih? Tadarus ya. Itu Masya Allah. review materi buat UAS. Subhanallah, belajar. sekali.
nih? Bimbingan Mbak Ida sendiri mau kemana? Kalau saya mau ngerjain project buat UASKA, ada project akhir dari Akhir semester. Iya, akhir semester. semester. Iya. Mbak Aziz sendiri? Saya mungkin nanti akan Ngopi tadi ya. ya Maksudnya ngopi. Iya. Kamu bilang Iya. Tadi katanya mau ngopi gitu. Oh, ada janjian lagi sama Sibuk ini Mbak Iya, ngopi terus. Healing terus Terus, loh. terus. Hati-hati. Masih tapi jangan kebanyakan ngopi juga ya ya, Mbak, tapi saya kalau ngopi juga nggak bisa. Cukup sekian ya Nasrim pada siang hari ini. Bu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi